Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa sekalian. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak semuanya, pagi ini kita akan membahas kembali tentang prakarya ke-9, yaitu bab 2 tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik ya. Baik, sebelumnya Bapak ingatkan tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, supaya kita tetap selalu sehat dan kelak kita bisa tatap muka kembali. Dan kita selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 bisa segera berlalu. Baik, kita berdoa dulu. Ala hadinya wa niyatin solehah al-fatihah. Amin. Baik anak-anak, yang pertama kita mulai yaitu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik ya. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik akan Bapak bagi dua, yaitu yang pertama tentang wawasan kelistrikan, yang kedua tentang instalasi listrik rumah tangga. Mudah-mudahan nanti kalau kalian sudah mempelajari ini kalian bisa menerapkan di rumah ya. Baik, untuk wawasan kelistrikan kita bagi dua, yaitu yang pertama tentang pengertian wawasan kelistrikan, kemudian yang kedua adalah jenis dan manfaatnya. Dan instalasi listrik juga Bapak bagi dua untuk instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama adalah komponen kelistrikan, yang kedua adalah pembuatan produk. Baik, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari wawasan kelistrikan ya. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik ya. Nah, muatan listrik itu terdiri dari positif dan negatif ya. Suatu benda itu akan bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan sebaliknya dia akan bermuatan positif jika kekurangan elektron ya. Elektron bukan elektron ya, elektron yang benar, tron yang ini yang benar. Oke. Baik. Itu tentang pengertiannya. Kemudian arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa ya, maksudnya pada beberapa satu benda gitu ya. Nah, dalam satuan internasional, satuan listrik itu dilambangkan dengan, atau satuannya adalah ampere, lambangnya adalah A ya, lambangnya A. Nah, arus listrik itu ada dua, yaitu arus listrik searah atau DC, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap ya. Itu biasanya kayak batu baterai ya, kayak aki, itu namanya arus listrik searah. Yang kedua adalah arus listrik AC atau arus bolak-balik ya. Adalah arus listrik yang arahnya berubah-ubah. Contohnya apa? Ya, listrik yang ada di rumah kita itu yang dipakai untuk penerangan, menyetel TV, itu adalah arus AC ya. Gitu. Nah, ada banyak manfaat energi listrik. Di antaranya adalah, ini tentang manfaatnya ya, adalah sebagai penerangan ya, transportasi, pemanasan, telekomunikasi, dan lain-lain ya. Juga menghidupkan peralatan elektronik. Itu manfaat dari energi listrik. Jelas itu ya. Di rumah kita ada, penerangan ada, kemudian menghidupkan peralatan elektronik di rumah juga ada ya. Alat transportasi ada? Ada. Ya, oke, baik. Berikutnya adalah tentang instalasi listrik rumah tangga. Nah, ini ya.
Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Ya, itu namanya instalasi. Artinya menyambung dari ujung sampai ujung kembali sampai pangkalnya. Ya. Komponen instalasi listrik yang sering kita jumpai atau yang pokoknya adalah yaitu yang pertama bergainser atau kWh meter. Ya. Yang kedua kabel, jelas. Sekring, jelas. Kemudian stop kontak, kemudian saklar, kemudian fitting, ya, dan pipa listrik. Ini biasanya pakai pipa listrik sebaiknya, ya. Ada yang nggak pakai, gitu. Nah, kita coba satu-satu. Bergainser, ya. Nih, bergainser atau kWh meter nih. Biasanya ada di depan rumah ya. Kabel, jelas. Banyak macamnya kabel. Sekring, ya. Biasanya ada, ya. Stop kontak, itu bentuknya. Saklar, ya. Cetek-cetek istilahnya ya. Fitting, ya. Yang di atas biasanya. Kemudian pipa listrik. Satu-satu. Ya, kWh meter. Nah, kWh meter itu diantaranya bagiannya apa aja? Yaitu tentang untuk berfungsi mencatat pemakaian daya listrik. Makanya disebut kWh meter. Kemudian ada yang disebut adalah MCB, yaitu berfungsi untuk pengamat dan pemutus, ya, atau menghubungkan aliran listrik. Pengaman maksudnya ini ya. Maaf. Pengaman, untuk pengaman ya. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Kabel, jelas. Kabel itu untuk menghantarkan aliran listrik dari sumber listrik ke perangkat listrik. Banyak macam kabel jenisnya, ini hanya sebagian ya. NYA itu biasanya untuk instalasi rumah ya. NJM untuk lingkungan lembab. NJY untuk ditanam atau dipendam dalam tanah dan lain sebagainya ya. Dan seterusnya. Tuh. Kemudian habis itu apa? Sekring. Nah, sekring itu berfungsi untuk mengamankan instalasi bila terjadi masalah seperti hubungan pendek. Ya. Kemudian berikutnya tadi stop kontak. Stop kontak itu adalah sebuah alat untuk pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif dan negatif dan grounding pada instalasi listrik. Ya, ini juga disebut sebagai bukan sumbernya ya, tapi dari, untuk mengambil listrik ya. Kemudian apa? Saklar. Nah, ini saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Jika saklar jadi saklar itu pada dasarnya adalah untuk menyambung dan memutus aliran listrik. Ya, ada beberapa macam bentuk saklar. Bapak hanya sebagian saja. Yang sering di rumah itu biasanya hanya ada saklar tunggal, ada saklar ganda. Ada nggak saklar tukar atau saklar seri? Biasanya jarang di rumah-rumah. Ini biasanya di kantor. Kalau zaman dulu ada, kalau sekarang sudah susah ya. Bentuknya kayak apa? Kalau ini gambar saklar tukar ini adalah pengawatan aja ya. Gambar kodenya, simbol ya. Kalau ini bentuk barangnya ya kira-kira hampir sama kayak ini. Gitu. Cuman fungsinya sama, cuman ada sedikit perbedaan nanti. Itu tentang saklar. Kemudian fitting. Fitting itu fungsinya adalah untuk menempatkan lamp ya, tempat lampunya. Banyak macamnya fitting juga, tapi tidak banyak berikan. Ada fitting gantung, ada fitting tempel dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pipa listrik. Apa fungsinya pipa listrik? Yaitu berfungsi untuk melindungi kabel atau juga sebagai isolator. Jadi biar terlindung, tidak dimakanin tikus ya. Takutnya suka digigitin tikus kabel kalau tidak di dalam peralon.
Tuh. Nah, itulah kira-kira. Di sini juga Bapak berikan contoh tentang gambaran instalasi rumah sederhana ya. Nah, ini. Jadi, rumah sederhana di sini instalasinya, cara menghubungkannya ini. Kalau ada titik begini berarti namanya tersambung ya. Kalau begini tidak tersambung ya. Kita lihat satu-satu, ini apa? MCB. Yang kedua ini kWh meter. Yang ketiga itu betul stop kontak. Yang ini betul saklar. Kemudian ini, nah ya betul stop kontak. Kemudian ini apa yuk? Iya betul fitting ya. Nah ini contoh instalasi rumah sederhana ya. Nah sampai di sini dulu anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian paham, kalian bisa mengerti, dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.